Oke, lanjut ya. Nah, kita ke business understanding dulu, Mas. Nah, dari sini, eh, bentar ya. Aku punya data ini nih deh, harusnya. Ini apa sih datanya ini? Customer shopping data. Shopping data ini. Nah, kira-kira kalau sampean ada data kayak gini tuh mau ngapain, Mas? Kalau kita ngomongin data analisis lah, mau ngapain? Mau diapakan? Business understandingnya seperti apa? Mau mau pengen lihat apa gitu? Kayak datanya kayak gini. Biasanya gender sih. Biasanya apa? Gender. Gender Heeh. sama Kayak ini ono invoice ya. Invoice kan kalau misalnya beli ya kan. Terus keluar. ada gender, ada usia, ada kategori ya, kategori pembeliannya apa, kuantitasnya apa, harganya berapa, paymentnya apa, ya, tanggal belinya kapan, terus eh, beli di mall mana. Kira-kira kalau Samen punya data kayak gini, Samen pengen tujuan analisisnya apa? Kira-kira nih ya, coba. Misalnya Samen punya data kayak gini, pengen apa Mas tujuan analisisnya kira-kira? Kategori dan Hmm, Ayo apa kita tulis ya? Karena kategori metode sih. ya Kategori ambil apa itu pembayaran nah. kategori pembayaran. Nah, contohnya gini Mas, ya ini aku kasih contoh ya di sini ya. Nah, ini jadi ada background Mas. ABC Company is a property listing company in Malaysia. They generate revenue through 20% joint profit sharing model, but may face challenge in selling high price property due to excess room. As a data analysis, I was expect to deliver insight for the company, which can help the company to maximize their profit while helping user and tenant at the same time. Jadi ini lebih ke ini sih Mas, backgroundnya kayak gitu. Sama sebagai data analisis itu kalau lihat data ini pengen ngapain? Ayo, pengen apa Mas tujuannya? Pertama apa nih kalau lihat data kayak gini? Ada ada gender, ada usia, ada kategori, ada kuantitas, ada price, ada payment method. Nah, kira-kira sampean pengen apa? Payment method dengan gender dengan kategori. Hmm, Eh, gender kan kuantitatif, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif, mission. yuk, apa Mas kira-kira untuk business understanding-nya? Aku kasih contoh ya. Misalnya gini, dari data kayak gini, business understanding-nya gini, bisa kayak gini. Hmm, kalau saya main buka toko ya, buka mall kayak gitu. Terus ada usia, ada kategori dan seterusnya. Ada gender juga. Ya, pertama, saya ingin tahu ya, saya ingin tahu usia ya, di range usia mana dia itu membeli apa ya, perilaku pembelian customer ya, profil customer berdasarkan usia ya dan gender eh kayak gitu ya. Misalnya aku mau analisis ya, analisis perilaku pembelian konsumen di mall
berdasarkan usia dan gender. Jadi nanti analisis Mas, perilaku pembelian konsumen di mall berdasarkan usia dan gender. Let's say kayak gini misalnya. Usia misalnya ya, usia 18, 12, sorry, usia 18 sampai 25 tahun. Dia itu kecenderungannya beli apa sih? Oh, ternyata dia kecenderungannya beli baju, oh beli ini dan seterusnya. Ya, terus kemudian ya, usia seperti itu dia pembayarannya itu seperti apa sih? Berapa sih uang yang dihabiskan? Nah, itu nanti kita bisa lihat polanya, Mas. Jadi mall-mall itu nanti akan paham. Oh, kalau mallnya tipenya kayak gini ya, tipenya kayak gini. Kalau usia rich kayak gini itu seringnya beli bahan ini loh ya, barang-barang ini loh dengan harga yang kayak gini. Oh, berarti kalau aku pengen segmennya anak-anak muda usia 18 sampai 25 tahun, which is itu mungkin usia-usia mahasiswa lah ya. Dia muda dan pelajar uangnya nggak begitu banyak. Nah, nanti kita bisa buat promo itu, Mas. Misalnya baju. Oh, mereka itu rata-rata spend baju itu di range gini loh harganya. Oh, berarti kita bisa buat baju seperti itu, promo seperti itu, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi bisnis understanding-nya, tujuan analisisnya mungkin aku gini aja, Mas. Gitu. Dan dari sini pun kita bisa menjawab banyak hal, ya. Perilaku pembelian itu kan banyak, Mas, ya. Misalnya dari kuantitas pembeliannya, berapa sih barang yang dibeli, harganya berapa, kemudian pembayarannya dia seperti apa, dan seterusnya. Dia beli di mall apa, itu kan sudah masuk ke perilaku pembelian. Ya. Dan nanti golongan berdasarkan usia sama gender. Kayak gitu ya. Jadi aku bikin ini Mas tujuan analisis. Nah, ketika tujuan analisis ini udah oke ya, nah, sebagai data analisis itu kita tuh harus bisa pinter Mas, melihat pola ya. Kita harus tahu gimana caranya kita bisa melihat pola. Oh, sorry ya, seperti itu. Ini untuk tujuan analisisnya. Nah, yang kedua adalah sorry, kita belum membahas latar belakang. Nah, latar belakangnya apa? Misalnya ya, latar belakangnya penjualan di beberapa mall ya mengalami penurunan. Saya sebagai data analisis ingin ya berkontribusi berkontribusi dalam meningkatkan penjualan eh, barang di mall dengan mengetahui insight ya dari data penjualan retail di mall. Jadi seperti itu Mas, latar belakangnya kayak gitu. Misalnya sama sebagai data analis gitu ya, misalnya sama kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu pengelola mall kayak gitu. Sama kerja di bagian data analisisnya. Nah, kemudian sama dikasih data nih sama atasan. Bagus ini saya punya data kayak gini. Coba sih kamu gimana nganalisisnya gitu. Saya pingin ya mall-mall yang eh, saya sewakan itu mereka nanti yang nyewa pun juga bisa laku dan saya nanti bisa menyarankan ke mereka dan mungkin bisa menjanjikan ke mereka nanti kalau dia jualan ini dia akan laku dan itu nanti juga bisa menarik orang buat nyewa di mall kita. Nah, terus dari datanya Samen harus tahu, oke Pak, saya bisa ngerjakan bagian ini nih. Ya udah saya coba analisis ya perilaku pembelian konsumen di mall itu gimana. Saya analisisnya berdasarkan usia sama gender. Nah, dari situ nanti Samen bisa tahu, Mas, ya. Oh, mall ini dekat sekolah. Oh, mall ini tuh dekat kampus.
Oh berarti segmennya itu kayaknya segmennya anak-anak muda nih. Ya udah saya bikin seperti ini. Oh mall ini deket perumahan elit, di mana perumahan elit itu orang-orang kaya di situ. Oh berarti aku harus jualan gimana dan seterusnya. Itu penting, penting Mas. Gitu. Jangan sampai kita mau jualan iPhone gitu ya, iPhone terus pasarnya orang-orang menengah ke bawah kan nggak mungkin beli, percuma kan kayak gitu. Nah, ini business understanding ya, kita harus pahami business understandingnya seperti apa. Oke ya, ini udah. Kemudian kita masuk ke data cleaning, Mas. Nah, sebenarnya untuk data cleaning ini kan kita nggak pakai data yang, kita kan pakai data yang bersih ya, Mas. Pasarnya kan kita pakai data yang bersih. Nah, untuk data cleaning ini masih belum ada. Mungkin kalau Saman kalau punya contoh data yang lain gitu ya, yang datanya nggak bersih, itu nanti coba nanti bisa Samen kasihkan gitu ya. Nanti kita bisa bahas yang bagian situ. Ya, ini datanya bersih, jadi nggak perlu di cleaning. Ya, mungkin perlu penyesuaian tipe data. Kalau data yang nggak ber- nggak bersih itu gimana berarti? Data nggak bersih, contohnya ya. Jerman kemarin bukan? Ya, Jerman kemarin. Misalnya gini, Mas. Contoh contoh gampangnya gini. Ah, aku punya data, terus di sini misalnya nih female ya, tapi female-nya ditulisnya nggak kecil kayak gini. Nah, itu udah nggak bersih, Mas. Atau enggak misalnya nih ya, female-nya tuh ditulis kayak gini. Nah, itu udah salah juga. Harus sinkron semua. Kalau female ditulis seperti itu harus ini juga ya, harus sinkron. Kemudian misalnya ada data kosong nih, Mas. Misalnya di payment method ini cache-nya kosong. Nah, itu juga nggak boleh. Harusnya sih nggak boleh. Jadi semua data itu keisi. Kayak gitu. Jadi kalau saya seperti ini dan saya ingin tahu ya misalnya perilaku konsumen itu berdasarkan payment method, kemudian price-nya, jumlah dia belinya berapa, dia beli di mana, itu ini semuanya harus keisi, Mas. Ya, misalnya gini, kenapa sih kok dihapus? Kenapa sih kok nggak tetap aja kayak gitu? Misalnya saya punya 10 data ya, Mas. Saya punya 10 data. Kemudian ada satu baris di mana payment methodnya hilang, ya, payment methodnya hilang, ya. Jadi credit card sama debit card itu hilang, Mas, ya, hilang di sini, nggak diisi apa-apa, hilang. Kemudian saya ingin tahu dari countnya jumlah dari 10 data itu yang bayar pakai credit card itu berapa sih? Nah, kita nggak mungkin, Mas, mengisi, oh, yang bayar pakai kredit card itu ada 9, satunya nggak ngisi. Nah, nggak ngisi ini kan ambigu. Apa? Pilihannya kredit card atau debit card? Hingga biar kita nggak ambigu kayak gitu, ya udah dihapus aja sekalian. Data kita ada 9, ya udah, ini kayak gini, ya. Jadi datanya kok kalau bisa ya, semuanya semuanya keisi semua, Mas. Dan semuanya sinkron. Tuh, untuk cleaning ya. Kemudian let's say misalnya invoice date, Mas. Invoice date ternyata nggak ditulis sebagai format tanggal. Nah, itu juga harus ditransformasi juga ya. Itu masuk ke preparasi data, Mas. Jadi invoice gimana caranya tanggal tanggal pembelian ini harus dijadikan sebagai bentuk tanggal. Nah, ini juga penting untuk dibuat itu. Itu juga masuk data cleaning. Jadi kita bisa perlu mengecek ya, Mas, mana tipe data yang sesuai, mana tipe data yang nggak sesuai. Gitu ya. Eh, kemudian ini kita sudah tahu ya, kita sudah tahu datanya mau apa, dan menurutku itu yang paling penting, Mas. Jadi ketika Saman punya data ya, ya, Saman bisa tahu, oh aku nanti harus ngapain, aku nanti harus analisis gimana. Itu yang paling penting. Jangan sampai punya data, aku ngapain ya, bingung gimana ya, dan seterusnya. Ya, ini kira-kira Saman masih ingat, Mas, gimana cara membuatnya ini? Ehm, ya kakak lupa. Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Bentar ya, aku hapus.
Nah, oke, kita mungkin bisa melihat ya Mas beberapa ini yang sebelumnya udah aku buat. Yang pertama adalah pendapatan mallnya seperti apa. Kemudian ini berdasarkan eh, pembayarannya mereka itu paling banyak itu apa sih gitu ya. Terus kemudian dari harga yang mereka belanjakan itu yang paling spend money yang paling banyak itu siapa ya. Oke, pertama biasanya kalau kita misalnya ini dalam tanda kutip ya, kita kerja sebagai pengelola mall, kita harus tahu Mas, untuk mall apa ya, kemudian untuk performanya mall setiap time series itu seperti apa, itu penting Mas. Setiap bulan tuh kita harus paham ya. Oh jangan-jangan mall ini untuk pendapatannya dan seterusnya atau pembelian dan seterusnya ini dia nggak profit. Nah itu penting kita harus telisik gitu ya. Oke, kita bisa membuat ya Mas di sini kita bisa membuat untuk invoice date-nya ya. Ini record count ini adalah jumlah jumlah count dari invoice date. Jadi ini artinya adalah jumlah pembelian Mas. Ya, jumlah pembelian, jumlah invoice ya. Jadi misalnya ada invoice date seperti ini berarti jumlah invoice atau jumlah jumlah transaksinya itu ada sekian gitu. Tapi jumlah transaksi ini tidak mencerminkan pendapatan ya. Ya, saya buat dari awal dulu Mas. Berarti kita bisa membuat invoice date. Nah, sampean bisa tak klik add chart dulu. Kemudian pilih ini time series di blok seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, dia otomatis Mas langsung mencari data yang berupa tanggal. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya di sini kita nggak bisa ngefilter Mas. Kita nggak bisa Mm-mm. ngefilter ya. Jadi kita harus perlu bantuan filter yang ada di atas tadi, di kontrol tadi. Kita bisa tambahkan di sini. Itu adalah date range control ya. Nah, itu kita bisa tambahkan bagian sini. Nah, terus kita bisa membuat ya range-nya, date-nya tanggal berapa dan seterusnya itu kita bisa membuat di situ. Oke, mungkin biar kita lebih informatif ya. Data kita kan berhubungan dengan apa? Dengan harga ya. Ini kan ada harga, ini kan harga yang dibayar ya, Mas. Misalnya dia male ya, usia 21, dia beli sepatu ya, ada 3 sepatu yang dibeli, terus dia belinya sekian. Kayak gitu ya. Jadi sepatu emang mahal ya. Kayak gitu. Nah, kita nggak tahu harga satuannya berapa, tapi kita tahu untuk harga dari kuantitas ketiga ini ya, ketiga yang total kuantitas yang dia beli kita tahu harganya, tapi kita persatuannya nggak tahu. Jadi inilah harga untuk ini Mas, harga untuk semua pembelian ya. Di sini kalau kita bisa lihat ya, atau sepatu itu mahal Mas ini. Ini bahkan sepatu aja untuk 5 3 ribu. Buku cuma 4 dia cuma 60 ya. Clothing juga lumayan. Cuma yang paling mahal di sini kalau menurut saya sepatu ya beberapa juga mahal. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat Mas ya untuk shopping mall ya. Misalnya kita bisa melihat untuk shopping mall tertentu gitu ya. Kemudian eh, harganya itu berapa sih gitu. Pendapatannya mereka tuh berapa sih? Nah, kita bisa lihat Mas. Nanti kita bisa lihat di situ. Oke, yang pertama di bagian sini ya, di bagian sini ini adalah invoice date. Ini adalah berarti tanggal invoice-nya, invoice Mm. transaksinya itu sekian. Nah, ini tanggalnya. Record count itu adalah jumlahnya, Mas. Ya, let's say misalnya kayak gini. eh Invoice date-nya tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan 8 2022. Ini ada berapa? Gitu. Jadi kalau jadi kalau ada 5 transaksi berarti nanti ada 5 invoice kayak gitu. Nanti dia akan ngekon ininya Mas ya. Ngekon ininya yang sama. Paham ya?
Jadi kalau misalnya ini ya, di invoice date-nya 8/5 ini, dia akan melihat yang sama. Kayak gitu ya. Contohnya gimana? Bentar ya, aku filter dulu. Contohnya gini deh, ini satu nih. Nah, ini. Jadi dia akan menghitung untuk bulan 1 Januari ya, tahun 2021 itu yang beli berapa. Nah, itu nanti bisa bisa melihat di situ. Nah, kalau di sini kan berapa ini? 105 kan. Nah, ini 105. Oh, ternyata transaksinya atau invoice-nya ada 105. Nah, kayak gitu, Mas. Contoh 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 kecilnya kayak gitu. Ya, contoh kecilnya seperti itu, Mas. Oke, ini sudah oke ya. Sudah lumayan paham ya. Nah, sekarang kita coba lihat, Mas, untuk matriks. Matriks yang sudah aku katakan ini berubah angka ya, ukuran. Ukuran bener kata Samen kemarin ini ukuran. Cuma ukuran yang mau kita pakai apa? Itu tergantung kita, Mas. Nah, aku ingin ukurannya adalah price atau harga. Karena harga tadi yang ditampilkan itu adalah total harganya langsung gitu ya. Jadi kalau beli 5, nah 5 barang itu totalnya berapa ya. Nah, ini aku sama ya. Ini mungkin aku namai adalah pendapatan. Jadi Samen bisa masuk ke bagian sini, klik. Nah, ini pendapatan ya. Nah, nanti di sini akan muncul pendapatan ganti namanya ya. Nah, kalau ini sudah, hal yang menjadi harus kita lihat adalah, nah ini kalau data, sama lihat data kayak gini, informatif nggak sih? Data kayak gini tuh bisa dilihat nggak sih? Nggak ya? Gimana biar informatif, Mas? Bisa, oh kalau aku lihat grafiknya ini enak. Gimana caranya, Mas? Mungkin bisa aja dipakai diambil per 3 bulan. Nah, bisa. Nah, itu masuknya kita ke range ya. Nah, kita masuk ke mana? Misalnya kita bisa lihat, Mas, data kita itu mulai dari berapa sih? Nah, sorry. Ya, jadi dari invoice date ini kita bisa sorting, Mas. Ya, caranya ini di filter ya di sini. Kemudian Samen masuk ke sort A to Z. Nah, ini dia akan mensortir mulai dari yang paling lama ya ke paling yang terbaru. Nah, ini ya, paling terbaru itu 2023. Ya, bahkan datanya sampai 2023. Ya, ini yang paling baru adalah 1 Januari 2021. Sorry, paling lama, maaf. Paling lama adalah 1 Januari 2021. Oke, aku pengen lihat berdasarkan 1 Januari 2021. Ya, 1 Januari 2021. Kemudian end date-nya, aku pengen yang 2021 juga. Adalah Desember tanggal 31. Ya, klik apply. Nah, ini ada tulisannya, Mas. Ada fix ya. Kemudian ada today ya. Terus ada this week, this month, last month, this year, dan seterusnya itu ada di sini, Mas. Nah, ini apply. Nah, jadi dia akan melihat dari 1 Januari sampai 30 Desember. Nah, ini udah aku buat nih, Mas, kayak gini. Tapi kalau menurut Samen, masih bisa dilihat nggak polanya? Sebenarnya bisa dilihat, cuma untuk detailnya belum pasti Mas Ian. Berarti gimana nih? Kalau kayak gini kita harus ngapain? Kita ambil per 3 bulan maybe. Per 3 bulan. Nah, sebenarnya dari data ini itu kita bisa lihat polanya, Mas, untuk tahunan. Cuma kenapa kok nggak bisa kita lihat? Karena datanya ini per hari. Ya, kalau per hari kan banyak untuk transaksi per hari. Polanya akan semakin banyak. Jadi kita lihat aja per bulan kayak gitu. Jadi bulan Januari totalnya berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita klik yang drill down.
Dia akan muncul di sini Mas untuk tampilannya ya. Kemudian kita tingkatkan ini ya. Drill up from invoice date to year month. Year month artinya dia akan mengkalkulasikan untuk bulannya gitu. Jadi yang Januari ya, dia akan hitung 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Itu totalnya berapa? Tinggal klik aja di sini. Nah, dia akan melakukan perhitungan seperti ini, Mas. Nah, kita akan tahu untuk pendapatannya berapa. Gitu. Kemudian kita bisa membreakdown dimensinya juga ya. Mungkin berdasarkan mall. Nah, jadi banyak banget dan kalau kayak gini Mas ya. Kita nggak paham. Cuma biar ini nggak banyak, nanti kita bisa pakai filter Mas. Biar nanti kita filter untuk 2 aja ya. Terus ini jangan lupa diataskan kayak gini. Nah, kayak gini kan bisa oke kan ya. Kita bisa lihat untuk mall-mall yang paling pendapatannya paling banyak ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau Samen ingin tambahkan lagi ya, itu Samen bisa klik yang bagian breakdown dimension. Jadi dimensinya nanti ditambah lagi gitu ya. Nah, oke kita bisa lihat Mas ya di sini. Let's say misalnya aku lihat ke Januari ya Mas. Nah, dari yang Januari itu yang paling gede itu Samen bisa lihat ya Mas. Untuk yang paling gede itu adalah ini bisa di sort nggak ya? Ya nggak bisa di sort ini nggak. Ya nggak bisa. Oke, kita bisa lihat Mas ya, untuk yang Januari 2021, yang paling gede adalah apa? Mall Istanbul di situ Mas. Itu pendapatan yang paling gede. Kemudian kita bisa lihat yang Februari 2021, yang paling gede lagi apa? Mall Istanbul, ya gede banget dia. Terus yang ini itu adalah Mall eh, Canyon, terus ini lagi Istanbul sama Canyon dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat Mas, untuk pendapatan mall yang paling gede itu adalah Mall Istanbul ya sama Canyon sebenarnya. Kemudian yang di tengah di middle itu adalah Metro City. Kemudian di bagian sini ya itu adalah Metropol eh, sama Eastern Park. Nah, yang bagian bawah ini ya Forum Istanbul. Ini sepertinya ini adalah kelas menengah ke bawah Mas ya. Kayak ini untuk orang-orang pendapatan yang mungkin mall-mallnya kecil gak sebesar yang gede. Ya, dari data ini ya kita itu bisa tahu Mas. Oh, ternyata di data ini kita bisa lihat ya. Oh, ternyata kalau mau Istanbul tuh seperti ini loh polanya dan seterusnya. Kemudian saya bisa lihat ya untuk start date-nya. Aku pengen startnya 2022 ya sampai 2000 ya 2022 akhir. Coba polanya seperti apa. Nah, sama tetap ya. Polanya sama ya. Nah, dari sini tuh sampean bisa lihat polanya, Mas. Nah, sayangnya ini nggak bisa di copy untuk gambarnya. Jadi sampean harus ekspor PDF dulu, baru di snipping tool baru oke. Cuma kan 2 kali kerja, ya kan? Nah, biar nggak 2 kali kerja, biasanya aku malas Mas untuk kalau ini 2 kali kerja. Ini aku bikin seperti ini. Ntar snipping tool seperti ini. Nah, Kopi. copy. Nah, Bobby. Nah, di sini saya kasih keterangan, Mas. Ya. Kita masuknya bukan ke data cleaning, adalah ke ini, deskriptif statistik. Nah, itu bisa, atau kita bisa masuk ke ini EDA.
bisa lihat di sini. Oh, yang ini gimana, yang ini gimana gitu ya. Sebenarnya ini bisa pakai Excel, Mas. Cuma Excel apa bisa ngefilter kayak tadi? Kayaknya nggak bisa sih fiturnya. Bisa mungkin Nggak agak bisa. ribet. Bisa mungkin agak ribet sih. Cuma ya ini dari sini. Teman bisa kasih lihat ya, kasih insight di sini gitu ya, misalnya. Ternyata banyak konsumen yang melakukan pembelian di mall, mall Istanbul, Istanbul sama Canyon kayak gitu, Mas. Nah, sedangkan menengah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari pola pembelian ini nanti kita bisa lihat, Mas ya, per ini. Eh, karena kan kita harusnya untuk melihat pola itu kan berdasarkan mall ya. Oh, mallnya kayak gini misalnya nih ya, Mas ya. Mall mana? Eh, Mallnya Cybermall, Cybermall, terus City Point, Natos, sama MUG. Pasti kan beda pembeliannya. Kalau di MUG mungkin dia lebih lengkap, makanannya lebih lengkap, ada Miniso di situ dan seterusnya ya. Terus kalau Center Point mungkin kan dia lebih kecil gitu ya, tempatnya lebih kecil. Tapi di situ ada apa sih itu Ace ya, Ace Hardware dan seterusnya, yang golongannya perabotan dan seterusnya. Nah mungkin orang akan lebih banyak beli perabotan kayak gitu di situ. Terus kalau di Cybermall mungkin orang akan lebih banyak beli HP sama komputer. Jadi kita nggak bisa membandingkan mall itu dipukul rata, nggak bisa. Karena setiap mall kan punya punya kelebihan masing-masing kan. Kayak gitu. Hmm. Nah, terus sampean bisa melihat Mas ya berdasarkan eh, pembelian itu dia pembelian di mana sih paling banyak dan seterusnya itu sampean bisa lihat di sana. Kayak gitu. Berdasarkan kategori itu dia paling banyak itu beli apa sih sebenarnya. Nah, itu sampean bisa lihat di situ ya. Ya, jadi let's say ini saya copy Mas di sini. Aku copy ya. Kemudian ini aku kecilin Mas. Aku kecilin juga. Nah, ini mungkin aku buat zoom anu ya Mas, apa? Bukan shopping mall tapi adalah kategori. Nah, kategori ini aku buat kayak ini. Nah, gini ya. Nah, tapi yang perlu sampean tahu ini adalah kategorinya berdasarkan semua mall ya. Kategorinya ini berdasarkan semua mall. Aku ingin ini kategorinya ini berdasarkan beberapa mall aja, Mas. Ya, tapi kan kita bisa membandingkan berdasarkan misalnya dua mall atau beberapa atau dari satu mall itu kita nanti bisa lihat. Nah, dari mana? Dari filter. Jadi nanti kita tambahkan untuk filter ya, tambahkan filter drop down list misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk shopping shopping mall, Mas ya. Dia langsung shopping mall, maaf ya. Dia langsung bikin shopping mall. Nah, kita bisa melihat untuk shopping mall yang mana. Let's say tadi Mall of Istanbul. Ya, kita bisa lihat Mall of Istanbul. Nah, kita only Mall of Istanbul aja nanti yang kita filter. Nah, dari Mall of Istanbul, oh ternyata yang paling banyak beli apa? Oh, clothing loh. Mereka paling, sorry. Ini apa ini?
clothing ya, sorry, bener. Clothing loh ya, mereka paling banyak beli clothing, baju kayak gitu. Kemudian shoes, nah, sepatu dan seterusnya. Ada dari pola pembelian tuh seperti itu. Saman ingin lihat misalnya Canyon ya, Canyon. Oh, kayaknya juga sama loh, baju yang paling banyak dibeli kayak gitu. Cuma yang kedua juga sepatu. Coba samain masuk ke yang paling paling pendapatan paling kecil ya. Let's say ini ya, Emar Square Mall. Yang paling banyak dibeli apa? Oh, tetap Clothing. baju kayak gitu dan seterusnya. Cuma bajunya mungkin yang murah-murah gitu ya yang di sini. Terus yang di bagian sini teknologi, Mas. Yang kedua sepatu ya, cuma teknologi di sini cukup cukup gede. Terus kalian bisa lihat yang Forum Istanbul, dia paling banyak beli apa? Baju, tetap sama baju. Ya, yang kedua sepatu dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat untuk yang lain-lain. Ya, kalau dilihat pola pembeliannya seperti itu, Mas. Nah, ini juga yang di Sevahir AFM ini seperti itu juga. Ya, jadi emang paling banyak itu baju sih mereka kalau belinya di sini. Nah, gitu. Nah, ini sampean bisa copy, Mas. Bisa copy dimasukkan di bagian sini. Nah, ini ya. Misalnya dari pembelian di Mall of Istanbul, terlihat pola pembeliannya seperti ini. Diikuti dengan pembelian itu, Mas, dan seterusnya. Sampai bisa lihat sini dan seterusnya. Dan lain-lain ya. Nah, ini juga misalnya bisa definisikan ya namanya apa dan seterusnya. Kemudian reasonnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa buat ya. Nah, ini ya. Tata cleaningnya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini exploratory data analysis ya seperti ini, Mas. Bisa dilihat kayak gini dan seterusnya. Ya. Jadi hmm, kalau aku jelasin ya, Mas, mungkin Saman nggak bisa. Harapanku sih Saman praktik ya. Terus di minggu depan aku koreksi langsung benerin, Mas, ini kurang ini, coba Saman pakai ini. Jadi beneran Saman yang mengerjakan. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau sebenarnya nanti ya ditanyai portofolionya, lo itu portofolio bahasa apa sih dan seterusnya. Nah, itu Saman bisa bisa menjawab teknisnya seperti apa, maksudnya seperti apa dan seterusnya itu nanti Saman bisa menjawab. Ya, kalau deskriptif statistik itu sebenarnya kalau pakai yang ini, Mas, bentar ya. Kalau menggunakan ini kebetulan nggak ada fitur-fiturnya, Mas. Jadi Saman bisa pakai